suddenly I'm fading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Selamat pagi. Pagi. Oke, good. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman, sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita akan masuk ke materi baru hari ini tentang kuat medan gravitasi. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, yang akan dipimpin oleh Danton. Silakan Danton. Mohon dulu pimpinan pasukan, saya Bilal, duduk siap, gerak. Mengawali kegiatan pelajaran pada pagi hari ini, belum disesuaikan, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapor, kegiatan pembelajaran siap dilaksanakan. Laporan diterima, kembali ke tempat. Siap, balik ke tempat. Kita cek kehadiran dulu hari ini ya. Fadila Ardi, ya. Fairuz Akbar. Kita mau mulai, biar kalian makin semangat pagi-pagi. Five, four, 3, 2. Tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan konsep kuat medan gravitasi, yang kedua menjelaskan hubungan antara variabel kuat medan gravitasi, yang ketiga merumuskan kembali kuat medan gravitasi pada benda bermasa, yang keempat menentukan besar kuat medan gravitasi suatu benda bermasa, yang kelima memahami hubungan variabel pada kuat medan gravitasi melalui eksperimen dengan simulasi online, yang keenam mempresentasikan hasil diskusi kuat medan gravitasi. Itu tujuan pembelajaran. Profil pelajar Pancasila seperti biasa. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Persepsi kalian dengan mengajukan pertanyaan pemantik. Kemarin kita belajar apa minggu lalu? Gaya gravitasi. Saya mau tanya, masih ingat nggak kalian apa sih definisi gaya gravitasi dan faktor apa aja yang mempengaruhi besarnya gaya gravitasi? Kira-kira satu orang ada yang mau ke depan? Silakan, satu orang. Oke, Fadilah, silakan. Masih ingat nggak, Dil, definisi gaya gravitasi dan faktor apa aja yang mempengaruhi besar gaya gravitasi, Dil? Kalau gaya gravitasi itu gaya tarik antar dua benda yang bermasa, sedangkan faktornya itu massa benda sama jarak bendanya. Massa benda sama Jaraknya. jarak bendanya. Oke, yang lain sama nggak? Sama ya. Alhamdulillah. Saya punya gambar lagi nih. Ini gambar apa? Bumi. Ini gambar apa? Sekarang berdasarkan kalian kan dulu SD mungkin juga SMP pernah belajar ya. Saya mau tanya sama Fadil. Menurut Fadil nih, Dil, ada nggak sih perbedaan yang tampak jelas kalau saya tempatkan seorang astronot? Nih, Dil, ada astronot. Nah, di atas bumi, dia berpijak di atas bumi sama di atas bulan. Bedanya apa, Dil, menurut Fadil? Oh, di atas bumi mungkin astronotnya bisa jalannya biasa aja gitu. Kenapa? Kalau misalkan di bulan mungkin agak melayang ngapung-ngapung gitu. Melayang. Nggak jalan biasa gitu, bisa jalan. Oh, nggak gerak biasa. Kira-kira kenapa tuh? Ini gravitasinya beda. Oh, gravitasinya beda antara bumi sama Bulan. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Fadil. Kalau pentingnya mempelajari materi hari ini adalah ternyata kalau kita ukur berat suatu benda itu akan berbeda sedikit di berbagai tempat di permukaan bumi. Itu kenapa? Ternyata bumi itu tidak tepat benar berbentuk bola. Yang kita tahu kan bumi itu
Yang ada di bayangan kita bumi itu bentuknya bola. Bola itu berarti bulatnya sempurna ya. Tapi ternyata enggak. Ternyata dia agak pepat pada kedua kutubnya dan agak mengembang di sekitar khatulistiwa. Jadi bentuknya kayak telur, tahu telur? Lonjong, telur yang di horizontalkan ya. Ya, itu bentuknya kayak gitu bumi. Agak elips dia. Nah, itulah sebab jadi dia agak mengembang di sekitar khatulistiwa. Masuk ke sintaks selanjutnya yaitu saya akan memberikan kalian sedikit masalah yang berhubungan atau yang kalian pernah belajar tentang ini. Silahkan kita saksikan video dulu bersama-sama. This is air traffic control. You're cleared for takeoff. Tadi kan fenomena yang tadi kita tonton itu, astronotnya itu seperti dia tanpa bobot gitu ya. Jadi dia bisa melayang gitu kan. Nah ketika astronot berada di luar angkasa itu ototnya, tulangnya hampir tidak merasakan atau menahan beban. Mengapa sih hal itu bisa terjadi? Satu orang kira-kira ada nggak yang mau menjelaskan? Angkat tangan, silakan yang mau menjelaskan. Oke, Fauzan, silakan Fauzan. Zan, kira-kira tahu nggak Zan, kenapa bisa terjadi kayak gitu Zan? Ya. Hal tersebut disebabkan astronot berada dalam gerakan jatuh bebas. Di luar angkasa bukan berarti tidak ada gravitasi, tetapi gravitasinya berfungsi untuk menempatkan benda-benda planet berada dalam posisinya. Oke, sip. Kalau menurut Fauzan, benar nggak sih kuat medan gravitasi pada ketinggian ini dapat diabaikan atau dianggap tidak ada? Tidak. Tidak, berarti tetap ada? Tetap ada, cuman fungsinya untuk menempatkan benda-benda planet agar pada posisinya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Fauzan, mantap. Thank you Jen. Nah, kira-kira yang kita mau tahu ada nggak sih medan gravitasi pada ketinggian tertentu di luar angkasa? Ada nggak sih medannya? Kita mau cari lewat diskusi kelompok. Saya sudah bagi ke dalam 9 kelompok, silahkan kalian duduk secara berkelompok. Oke, ketuanya silakan berdiri dan diambil LKPD-nya di depan.
Baiklah teman-teman, silakan kalian literasi dulu, dibaca dulu LKPD-nya dan materi yang sudah saya berikan. Silakan. Tujuan eksperimen kita melakukan eksperimen dengan simulasi online untuk mengetahui konsep kuat medan gravitasi. Alat yang kita butuhkan ada laptop, smartphone, internet kalian dan alat tulis. Masalahnya adalah astronot di dalam sebuah satelit mengorbit bumi dan berada 300 km di atas permukaan bumi merasa tidak mempunyai bobot sesuai dengan video kita tadi. Pertanyaan saya, benarkah kuat medan gravitasi pada ketinggian ini dapat diabaikan? Silahkan kalian jawab, kalian prediksi jawaban kalian. Lalu kalian tuliskan rumusan masalah, bagaimana pengaruh bla 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 terhadap kuat medan gravitasi yang dialami suatu benda dan kalian buat hipotesisnya. Silahkan. Jauh suatu benda terhadap sumber medan semakin kecil. Kecil apa? Ini berarti permukaan. Apa sih? Kuat tarikan jika semakin kuat tarikan suatu benda. Ada satu. Jadi cowok. Ini apa? Jika semakin suatu benda maka kuat medan gravitasinya yang dialami semakin silakan diisi. Kita akan dengarkan presentasi rumusan masalah dari teman kalian. Saya minta perwakilan satu kelompok saja langsung maju ke depan, silakan. Kelompok 5, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kok saya di kelompok 5 ingin menjelaskan tentang prediksi jawaban, rumusan masalah dan hipotesis. Soalnya dibaca. Prediksi jawaban. Tidak, karena kuat medan gravitasi itu dipengaruhi oleh jarak dengan pusat planet. Dengan kata lain, semakin besar jarak, maka gravitasinya semakin kecil. Rumusan masalah. Buatlah rumusan masalah untuk membantu penyelidikan. Bagaimana pengaruh ketinggian terhadap kuat medan gravitasi yang dialami suatu benda? Hipotesis. Buatlah hipotesis berdasarkan rumusan masalah. Jika semakin tinggi suatu benda terhadap sumber medan gravitasi, maka kuat medan gravitasi yang dialami oleh benda tersebut semakin kecil. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bebaskan ke kelompok kamu. Hipotesisnya mau seperti apa? Karena itu jawaban sementara dari kamu. Baik, oke, kalian bisa scan QR code-nya yang sudah saya berikan. Sudah masuk ke simulasinya? Sudah. Oke. Setelah kalian scan, akan muncul seperti ini, betul ya? Ini gambar bumi kita, lalu ini yang kecil adalah bulan. Oke, checklist yang field lines-nya. Kalian amati jumlah garis gaya medan gravitasinya. Sehabis itu, di samping kalian bisa letakkan titik uji. Ada titik ujinya di sembarang titik. Itu bisa di-drag. Titik ujinya bisa kalian maju dan mundurkan ke dekat bumi. Kualitatif kalian masukkan data yang kalian amati ke dalam tabel yang sudah saya sediakan di data hasil percobaan. Bumi, saya ada kasih massa di situ ya. Kalian boleh literasi digital, kalian boleh cari googling berapa massa bumi dan berapa massanya bulan. Dalam satuan kilogram. Sampai sini paham? Silahkan untuk berdiskusi dan melakukan eksperimen secara mandiri. Silahkan. Ini jumlah garis yang keluar dari bumi berapa dihitung, yang dari bulan berapa masukkan di sini. Garis nih yang keluar berapa? 1, 2, 3, 4, 5, itu kamu hitung aja. Iya, kalau bulan berarti yang itu. Itu. Panjangnya apa? Yep. Terserah kamu kalau itu titiknya misalnya mau dekat buminya mau di sini, tapi jangan susahkan ini. Sini boleh,
sebelahnya ini itu garisnya, yang ini bumi yang mana? Ini kan, itu garisnya yang keluar 1, 2, 3 gitu. Iya gitu, yang bulan juga sama 1, 2, 3 gitu. Paham? Iya, betul. Pakai 1, 2. Paham? 1, 2 ada 2. 1 nulis cuma ada 2. Nggak usah pakai plusnya. Oh, 5972E24. Yang ini, itu cuma buminya mana? Itu, kamu cuma hitung berapa garis yang keluar doang. Itu 10 pangkat 24. Betul kayak gitu. Apa sayang? Nungguin garisnya kita mencet ininya dong. Nggak usah sayang. Ini mah untuk titik ujinya. Buat ini ya. Sekarang kita masuk ke sintaks selanjutnya. Kalian berdiskusi untuk menginterpretasikan data yang sudah kalian dapat dan menjawab pertanyaan yang sudah saya berikan. Silahkan. Tapi kalau jaraknya tadi gimana? Tadi gimana sih? Semakin jauh. Ya, jauh. Jarak benda dari, ya betul, dari bumi, maka Semakin kecil kuat medan gravitasinya. Nah, gitu. Apa tadi? Oke, teman-teman, sudah semua? Oke, kita mau presentasi. Angkat tangan silakan yang mau maju presentasi duluan. Silakan kelompok mana? Oke, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Fairuz Akbar Arido sebagai ketua dan beranggotakan Rita Marta Putri, Hanifa Diana. Rizky Juliansyah. Nomor 1, bagaimana hubungan antara massa benda dengan kuat medan gravitasi? Semakin besar massa benda, maka kuat medan gravitasinya semakin besar. Kuat medan gravitasi G sama dengan G dikali massa dibagi R kuadrat. Bagaimanakah hubungan antara kuat medan gravitasi dengan massa dan jarak benda uji? Semakin jauh jarak suatu benda pada permukaan bumi, maka semakin kecil kuat medan gravitasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Irfan gimana tadi penampilan kelompok 3? Ya, udah bagus sih. Terus suaranya juga jelas. Terus? Sama ya udah bagus sih. Udah bagus, oke. Tepuk tangan dulu buat Irfan dan kelompok 3. Silakan duduk. Terima kasih. Saya kuatkan lagi tentang apa yang tadi kalian dapat dari sini. Massa bumi dan bulan besaran mana? Bumi. Bagaimana hubungan antar massa benda dengan kuat medan gravitasi? Semakin besar massa benda, maka kuat medan gravitasinya semakin besar. Betul. Nah, untuk mencari, ini saya berikan penurunan rumus sedikit. Jadi untuk mencari medan gravitasi itu diturunkan dari gaya gravitasi yang kemarin, teman-teman. Eliminasi massanya, menghasilkan G, tetapan universal, dikalikan massa bendanya dibagi dengan R kuadrat. Bagaimana sih hubungan antara medan gravitasi dengan massa? Tadi semakin besar massanya, kuat medannya semakin besar. Tapi dengan jarak gimana? Sama nggak? Beda. Ternyata kalau sama jarak, semakin jauh jarak suatu benda dari permukaan bumi, ternyata kuat medannya semakin kecil. Jadi dia berbanding terbalik. Kesimpulan yuk. Satu kelompok, siapa yang mau kesimpulan silakan maju. Oke, kelompok 7. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Fadilah Adi Ramadan sebagai ketua. Saya Anggun Dwi Berlianti. Saya Salwa Salsabila. Dan berdirinya kami di sini ingin menyampaikan hasil kesimpulan dari kelompok kami. Kesimpulannya adalah semakin besar massa benda, semakin kuat medan gravitasi, dan jika semakin jauh suatu benda terhadap sumber medan gravitasi, maka kuat medan gravitasi yang dialami semakin kecil. Jadi faktor yang mempengaruhi medan gravitasi adalah massa benda dan jarak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, silakan duduk. Tuh, teman-teman, jadi kesimpulannya dari yang kamu dapat tadi, semakin besar massa suatu benda, maka kuat medannya semakin
besar. Semakin jauh jarak suatu benda dari permukaan bumi atau permukaan benda, maka kuat medannya semakin kecil. Pintar. Apa itu kuat medan gravitasi, teman-teman? Jadi medan gravitasi itu adalah daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu bekerja menimbulkan percepatan gravitasi, sehingga kuat medan itu kita bisa nama lainnya adalah percepatan gravitasi. Nah, ini animasi medan gravitasi tadi ada massa 1, massa 2. Nah, terlihat ya. Nah, seperti ini. Jadi daerah di sini ini namanya medan gravitasi. Lihat ya, ada namanya garis gaya medan yang tadi kamu lihat. Garis gaya medan itu, medan gravitasi itu besaran vektor, jadi dia bisa divisualisasikan dalam bentuk garis-garis berarah atau anak panah. Nah, anak panah yang tadi yang kamu lihat di gambar, itu menampilkan besar dan arah medan gravitasi pada berbagai titik di dalam ruang. Ini contohnya ada benda, tadi betul ya, arah medannya ke dalam arahnya. Kamu lihat tadi kan, ini ada sebuah benda bermassa, arah medannya itu, garis-garis anak panahnya ke dalam. Semakin rapat dia, nih, rapat mana? Massa 1 atau yang kedua? Kedua. Semakin rapat dia, sesuai sama gambar, nih. Semakin rapat jarak antar garis-garis medan gravitasi yang dihasilkan, maka semakin besar medan gravitasi yang bekerja pada benda bermassa lain pada daerah tersebut. Berarti yang benda 1 sama benda 2, yang lebih rapat yang mana? Yang kedua. Berarti kuat medan di sekitar benda yang ada di benda 1 sama benda 2, kira-kira yang mana yang akan mendapatkan kuat medan lebih besar? Yang 2, karena dia jauh lebih rapat. Rumus kuat medan gravitasi, G, dirumuskan G besar, konstanta gravitasi, besarnya 6,672 kali 10 pangkat min 11 dikali M, massa bendanya, dibagi R kuadrat. R kuadrat adalah jarak si bendanya. Sampai sini paham? Oh, kita sudah ada di akhir pembelajaran. Refleksi. Saya mau satu temanmu merefleksikan kegiatan hari ini. Kira-kira siapa ya? Akan maju ya. Tepuk tangan dulu buat Arya. Bagaimana perasaan Arya setelah mengikuti pembelajaran hari ini ya? Jadi lebih enjoy lah pelajaran kali ini. Sama bisa kerja sama kelompoknya. Oh, oke, good. Apa yang Arya pelajari dari pengalaman pembelajaran ini? Kamu tadi lebih bisa apa tadi? Lebih bisa ya bekerja sama kelompoknya. Sama kelompoknya. Tantangannya apa ya? Apa tantangan? Gak ada. Gak ada lah. Satu lagi, apa yang perlu ditingkatkan ya dalam pembelajaran kita hari ini? Gak ada sih, gak ada yang perlu ditingkatkan. Semuanya berjalan dengan lancar, baik? Baik. Kita ke penugasan, teman-teman. Silakan di-scan, ada di halaman terakhir LKPD, dan LKPD-nya silakan dikumpulkan. Ya. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya kita ujian. PAS, oke? Untuk menutup pembelajaran hari ini kita berdoa yang akan dipimpin oleh Danton. Silakan Bapak Danton. Mohon izin guru, pimpinan pasukan, saya ambil alih. Duduk siap, gerak. Mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, guru menyesuaikan, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lapor, kegiatan pembelajaran telah dilaksanakan, laporan selesai. Laporan diterima, kembali ke tempat. Siap, kembali ke tempat. Terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian. Baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Saya tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.